Atau kamu belum aktif jadi peserta JKN? Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Halo sahabat JKN Batua, selamat datang di podcast Kenalpot. JKN dalam podcast. Ya, dengan saya Ojan, ya, saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh 3 host lainnya yang super kece-kece badai. Ada Dios, Alex, Ada Hendra. Oke, di podcast ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kalian semua ketahui Topik apaan, Jan? tentang program JKN. Emangnya apa sih Bang Ojan program JKN? Jadi, program JKN merupakan program dari pemerintah Indonesia untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia, Lex. Dengan adanya program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. Gitu. Wow, kerennya program JKN. Terus, manfaat program JKN apa aja sih, Hendra? Sebagai peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, sahabat akan mendapatkan berbagai manfaat, antara lain akses ke pelayanan kesehatan. Sahabat dapat mengakses berbagai layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas, dokter praktek perorangan, dan klinik pratama, sampai dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yaitu rumah sakit dan klinik utama, termasuk layanan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi medis. Nah, yang kedua, coba jelaskan adik Alek yang ganteng. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu biaya yang terjangkau. Iuran bulanan BPJS Kesehatan sangat terjangkau dan ada subsidi untuk masyarakat kurang mampu. Untuk sahabat yang mendaftar pada segmen pekerja bukan penerima upah atau mandiri, ada 3 kelas. Yang pertama, kelas 1 dengan iuran 150.000 per orang per bulan. Nah, yang kedua ada kelas 2 dengan iuran 100.000 per orang per bulan. Dan yang terakhir kelas 3 dengan iuran 35.000 per orang per bulan. Untuk sahabat yang bekerja sebagai pekerja penerima upah seperti ASN atau pekerja swasta, iurannya 5% dari gaji, di mana 1% dipotong dari gaji dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, dengan perhitungan maksimal 12 juta rupiah. Kalau gitu, bedanya apa? Kalau ASN, golongan 1 dan 2 akan mendapatkan kelas 2. Kalau golongan 3 dan 4 akan mendapatkan kelas 1. Kamu yang bekerja di swasta, gaji UMR sampai dengan 4 juta, itu akan mendapatkan kelas 2. Kalau 4 juta ke atas, itu akan mendapatkan kelas 1. Bang Dias nih nanya-nanya aja. Emang bedanya apa, Bang? Beda apanya dulu nih? Beda kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 lah, Bang. Oh, itu. Untuk pelayanan semua sama rata, termasuk obat-obatan. Yang membedakan hanya kelas rawatan dan alat bantu kesehatan kacamata. Untuk sahabat JKN yang mau mendaftarkan keluarganya dan dirinya sendiri sebagai peserta BPJS Kesehatan, mau tahu nggak caranya gimana? Alex, kasih tahu dong. Nah, untuk sahabat JKN yang ingin mendaftar, ada beberapa cara. Yang pertama, dapat melalui aplikasi mobil JKN. Yang kedua, melalui layanan Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 08118 165 165. Atau sahabat JKN dapat datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Untuk dokumen yang diperlukan pada saat mendaftar, antara lain seperti KTP, kartu keluarga, dan data pendukung lainnya. Tapi setelah didaftar, ntar langsung aktif ya? Kalau kamu yang mendaftar sebagai peserta PBPU atau mandiri, kamu akan mendapatkan masa tunggu selama 14 hari. Nah, setelah kamu membayar iuran pertama, kartunya akan langsung aktif, gitu. Terus ini kalau misalnya mau berobat, aku bisa langsung ke rumah sakit nggak? Kalau berobat, nggak bisa langsung ke rumah sakit, kecuali dalam keadaan emergensi. Kalian harus terlebih dahulu mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk diperiksa oleh dokter
dan akan diberikan rujukan apabila sesuai dengan indikasi medis. Tapi misalnya kalau menurut saya itu gawat darurat gimana? Nggak bisa langsung ke rumah sakit? Kalau kondisinya gawat darurat, ya bisa dong. Kalian bisa langsung datang ke rumah sakit yang terdekat dengan posisi kalian untuk langsung ditangani kondisi kegawat daruratannya. Nah, ini Bang Hen, aku mau tanya, mungkin sahabat JKN masih belum tahu nih apa aja yang perlu dibawa pada saat berobat. Oke, jadi gini Lek, untuk mengakses layanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, kita cukup menunjukkan identitas diri Lek, yaitu kartu BPJS Kesehatan maupun kartu digital yang ada di mobile JKN atau menunjukkan KTP kita Lek. Nah, itu perlu fotokopi lagi nggak sih Bang? Oh, nggak perlu lagi, Le. Kita cukup menunjukkan identitas diri kita aja, Le. Nggak perlu lagi kita pakai fotokopi. Nah, Bang Hen, untuk sahabat JKN yang sedang melakukan liburan di luar kota dan amit-amit nih jatuh sakit, berobatnya gimana Bang? Untuk sahabat JKN yang sedang berlibur maupun sedang pulang kampung, tiba-tiba jatuh sakit, Lek, itu bisa langsung, Lek, mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Itu dapat berobat selama 3 kali dalam sebulan. Dan apabila sahabat JKN dalam keadaan emergensi, itu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit terdekat. Nah, sebelum kita closing podcast kita di episode pertama ini, aku mau kasih tahu ke sahabat semua tentang aplikasi mobile JKN nih. Kasih tahu Jan. Bagi kalian peserta BPJS Kesehatan yang menginginkan kemudahan, kalian semua harus dan wajib download aplikasi mobile JKN. Downloadnya di mana Jan? Kalian bisa mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store ataupun App Store. Di aplikasi mobile JKN, kalian bisa mengecek info kepesertaan, riwayat pembayaran, info tagihan, dan perubahan data peserta, termasuk perubahan fasilitas kesehatan. Juga kalian bisa melakukan pendaftaran layanan loh dari aplikasi mobile JKN. Jadi kalian nggak perlu tuh nunggu lama-lama kalau mau berobat. Keren ya Bang aplikasi mobile JKN. Jelas dong. Nah, makanya aku bilang kalian wajib untuk download aplikasi mobile JKN di handphone kalian masing-masing. Kuota untuk download aplikasinya gede nggak sih Jan? Enggak dong, nggak akan menghabisin kuota kalian kok. Janji. Janji. Nah, sekian dulu ya podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Saya Alex. Saya Dios. Saya Hendra. Saya Ojan. Pamit undur diri. Salam knalpot JKN dalam podcast. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN. Padahal pesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN. Padahal pesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya. Lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Belum mau jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua.